Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agam Juanda dengan NIM 12030300007. Saya dari kelas Hukum Tata Negara semester 3 kelas A. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester 3 mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Idyam Pautanu MAG dan juga Pak Lutfi Fahrurijal SY MA. Baik, di sini saya akan mereview mengenai materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Baik, di sini saya akan mereview pertemuan ke-9 yaitu mengenai sejarah konstitusi. Secara konstitusi dalam perkembangannya yaitu konstitusi terbagi menjadi dua aliran. Yang ke satu yaitu Rule of Law atau menurut Angelo II, hukum dasar tidak harus tertulis. Yang kedua yaitu Rechtsstaat atau Eropa konstitusional mendasarkan pada hukum tertulis. Immanuel Kant, Paul Levin, Julius Stars dan Fitzgerald. Kedudukan konstitusi yaitu yang ke satu meliputi pembahasan kekuasaan. Ada aturan hukum dalam membatasi kewenangan pemimpin rakyat supaya tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua yaitu pengaturan kekuasaan sebagai garis haluan. Yang ketiga yaitu penyamaan HAM atau hak asasi manusia, pengakuan terhadap kesamaan dalam hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi, dan pembatasan kelas sosial. Yang berikutnya yaitu dokumentasi konstitusi, terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu Piagam Madinah. Yang kedua itu Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 dan berikutnya yaitu Konstitusi Prancis, Konstitusi Spanyol pada tahun 1812 dan lain sebagainya. Baik, yaitu mengenai pertemuan ke-10 terbentuknya konstitusi. Terbentuknya konstitusi terbagi menjadi beberapa faktor. Yang ke-1 yaitu proses pembentukan konstitusi atau given. Proses terbentuknya atas pemberian penguasaan. Contohnya negara Jepang dengan oktroi. Yang berikutnya yaitu on purpose. Proses pembentukannya disengaja oleh kesepakatan masyarakat dan petinggi negara dengan insentif pihak yang terlibat. Pembentukannya merupakan persiapan dalam membentuk suatu negara. Yang berikutnya yaitu bagian dari satu revolution atau proses pembentukannya dilatar belakangi oleh perlawanan atau terklarifikasi melalui upaya-upaya yang bersifat menyeluruh. Baik, yang berikutnya yaitu dari sesuatu tatanan hukum Undang-Undang Dasar menurut Hans Nawiaski. Landasan umum yaitu meliputi beberapa faktor, diantaranya yang ke-1 norma fundamental negara, yang kedua yaitu aturan dasar negara, yang ketiga yaitu undang-undang formal, dan yang keempat yaitu peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Yang kedua yaitu ideologi, lanjutan dari nomor 1 yaitu ideologi merupakan suatu pandangan holistik yang dicita-citakan oleh suatu nilai tertentu disertai keyakinan untuk mewujudkan dalam kenyataan konkret. Yang ketiga yaitu norma. Norma meliputi suatu tingkah laku ataupun petunjuk yang dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan di dalam aktivitas sehari-hari dan memiliki sanksinya apabila norma tersebut dilanggar. Yang berikutnya yaitu mengenai pertemuan ke
11 yaitu mengenai konstitusionalisme dan negara. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang membentuk, mengatur, mengelola dan juga memerintah suatu pemerintahan dalam negara. Konstitusi juga dapat disebut sebagai hukum dasar yang menjadi prinsip-prinsip atau pegangan dalam sebuah negara. Selain itu juga masih banyak juga yang mengemukakan tentang konstitusi atau konstitusi menurut K.Y.C. Ware ialah konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupaya membentuk atau mengatur dan juga memerintah dalam suatu pemerintahan. Sedangkan yaitu menurut Jimmy Ashidgi, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya yaitu kalau di kita Undang-Undang Dasar 1945. Negara merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk yang memaksa kehendak kekuasaan secara sah kepada semua golongan untuk menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan. Menurut Profesor Mr. Sunarko, negara adalah merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Bunyi itu konstitualisme secara filosofi bermakna paham yang menghendaki adanya pembatasan dalam hak kekuasaan sebuah negara berdasarkan pokok adanya kesepakatan umum di antara masyarakat mengenai negara yang mulia. Konstitualisme juga disebut sebagai hukum yang menyangkut hak-hak konstitusional atau constitutional rights dan perlindungan hak-hak tersebut dari gangguan politik, dan juga hubungannya dari konstitusi dan negara. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan juga sebagai alat pembatasan kekuasaan. Konstitusi juga merupakan sebuah simbol dari identitas sebuah negara serta pelindung hak asasi sekaligus kebebasan warga negara sebuah negara. Lebih jelasnya, konstitusi dan negara tidak bisa dilepaskan. Baik, mengenai pertemuan ke-12 yaitu Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Pandangan para ahli yaitu mengenai Piagam Madinah, di antaranya yang ke-1 yaitu Montgomery Watts. Dia berkata bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi. Yang kedua yaitu R.A. Nicholson, bahwa Carter sebagai piagam. Yang ketiga yaitu Anthony Nettling mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah persetujuan atau agreement. Yang keempat yaitu Ahmad Sukarja, Sahifah bermakna dengan charter atau piagam. Yang kelima yaitu menurut G. Suti Pulungan merupakan konstitusi. Yang keenam yaitu Ahmad Syafi'i, Alkitab dengan Sahifah. Muatan Piagam Madinah yaitu 3 hal yang menjadi substansi Piagam Madinah. Yang ke-1 yaitu kesepakatan atau heterogenitas. Ketika masyarakat Madinah pada kala itu memiliki heterogenitas atau kemajemukan yang sangat tinggi
pada masyarakatnya, tidak hanya mengenai ras saja. Yang kedua yaitu persamaan antara hak dan kewajiban, baik itu muslim ataupun non-muslim. Konstitusi sebagai penyama di antara HAM. Yang ketiga yaitu mengenai keadilan. Substansinya berisi tentang perlakuan adil bagi masyarakat yang diperoleh dari negara dan juga penderitanya, tidak membeda-bedakan dan tidak didiskriminatif. Apakah piagam Madinah atau konstitusi atau bukan? Pada kala itu hal ini sangat menjadi perdebatan, bahkan sampai pada hari ini ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Bagi kaum yang menerima yaitu mengatakan konstitusi Madinah telah memenuhi unsur konstitusi. Yang kedua yaitu mengenai kaum yang menolak, yaitu mengatakan piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Baik, yang menjadi kesimpulannya yaitu Sarjana Perak terlalu alergi terhadap penetapan piagam Madinah sebagai konstitusi tertua karena itu dapat mencoreng nama baik Barat. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam yang muncul. Baik, mengenai pertemuan 12 telah selesai.